Hai semua, apa kabar? Kembali lagi bersama aku, Mami Cinta. Di video kali ini kita akan membuat mie goreng ala rumahan, tapi rasanya enak, tidak jauh kalah dengan mie goreng buatan restoran. Saking enaknya, baru matang langsung saja diserbu sama anak-anak. Karena rasanya beneran sangat enak. Nah, tidak usah menunggu waktu yang lama, sekarang yuk langsung saja kita ke proses cara pembuatan dan bahan-bahannya. Nah, untuk bahan-bahannya di sini sudah aku siapkan ada 7 keping mie kuning. Nah, untuk mie kuning boleh merek apa saja, sesuaikan dengan stok yang ada di rumah ya. Selanjutnya, didihkan air, kemudian tambahkan minyak goreng kurang lebih 5 sendok makan. Bila sudah, masukkan mie yang sudah kita siapkan tadi. Tujuan minyak goreng kita masukkan di awal agar minyak ini tidak melekat satu dengan yang lainnya. Nah, kita akan rebus mie ini selama kurang lebih 3 menit dengan api sedang ya. Jangan lupa untuk dibolak-balik agar minyak ini matang dengan merata. Untuk merebus mie, aku gunakan api kompor yang sedang saja ya. Nah, minyak ini sudah cukup matang seperti ini dan juga sudah terpisah satu dengan yang lainnya. Nah, mie ini siap untuk kita angkat sambil kita tiriskan airnya ya. Tekstur mie yang kita inginkan sudah cukup ya, agak sedikit kenyal dan tidak terlalu matang atau tidak terlalu lembek. Nah, bila mie-nya sudah selesai kita pindahkan ke dalam wadah. Selanjutnya tambahkan minyak goreng kembali kurang lebih 4 sendok makan. Lalu kita aduk-aduk hingga mie-nya tercampur dengan minyak goreng. Nah, bila sudah tercampur rata, selanjutnya kita akan tambahkan bahan bumbu. Nah, di sini aku tambahkan penyedap rasa ayam, lada bubuk, garam, dan juga bawang putih bubuk. Untuk rasa ini sesuaikan dengan selera ya. Kita aduk-aduk hingga semua bahan tercampur dengan rata. Bila sudah, selanjutnya kita tambahkan kecap manis. Nah, untuk banyaknya kecap manis ini disesuaikan dengan selera ya. Nah, di sini aku tambahkan kecap manisnya cukup banyak hingga mie-nya ini terlumuri atau tertutupi semua dengan kecap manis. Kita aduk-aduk hingga semua bahan atau mie dan kecap manis serta bumbu-bumbu yang kita masukkan tercampur dengan rata. Nah, ini sudah terlihat sekali semua bahan sudah tercampur rata. Nah, ini akan kita sisihkan sebentar. Selanjutnya untuk bahan sayur yang kita gunakan, di sini aku menggunakan sawi hijau kurang lebih 3 batang ya. Kita akan potong-potong seperti ini. Untuk besarnya ukuran sesuaikan kembali dengan selera. Bila sudah, pindahkan sawi ini ke dalam wadah. Kita sisihkan. Selanjutnya kita juga menggunakan kol. Nah, kol ini kita potong-potong dengan ukuran kecil saja ya. Nah, untuk sayur yang kita gunakan bebas ya. Bisa diganti dengan toge maupun sawi putih. Kolnya sudah selesai kita potong, kita pindahkan kembali ke dalam wadah. Siapkan 1 buah wortel yang sudah dikupas kulitnya, bagi menjadi 2, kemudian kita iris-iris tipis. Bila sudah, kita potong dengan bentuk korek api. Pindahkan ke dalam mangkuk wortel yang sudah kita potong. Siapkan 2 batang daun bawang. Lanjut kita akan iris-iris tipis daun bawang. Bila sudah, kita ketepikan. Nah, aku tambahkan juga 2 batang daun seledri. Daun seledrinya kita iris-iris tipis juga. Bila sudah, kita pindahkan kembali ke dalam wadah. Selanjutnya, siapkan 3 batang sosis. Nah, sosis ini akan kita bagi menjadi 2 terlebih dahulu karena ukurannya besar ya. Kemudian kita iris-iris tipis. Nah, bila teman-teman tidak memiliki sosis, boleh diganti dengan bakso juga ya. Bila sudah, kita pindahkan kembali ke dalam wadah atau mangkuk. Lanjut kita siapkan untuk bahan bumbu lainnya. Ini ada 4 siung bawang merah aku gunakan dengan ukuran kecil ya. Jadi aku hitung hanya 4 buah. Kita iris tipis juga.
Dan ini ada 5 siung bawang putih. Bawang putih aku gunakan cukup banyak ya dibandingkan dengan bawang merah. Agar aroma dari mie-nya ini harum, kita cincang-cincang atau cop-cop kasar seperti ini. Bila sudah, kita ketepikan. Siapkan 2 buah telur. Bila semua bahan sudah siap, kita lanjut untuk memasak. Tumis terlebih dahulu bawang merah dan bawang putih dengan menggunakan minyak yang tidak terlalu banyak ya. Kita tumis hingga harum dan juga layu. Gunakan api sedang saja ya untuk menumis. Bila sudah harum dan layu, masukkan sosis. Aduk-aduk dan kita tumis hingga sosisnya ini setengah mateng. Bila sosisnya sudah setengah matang, kita akan ketepikan. Kemudian kita masukkan telur. Nah, telur yang aku gunakan sebanyak 2 buah ya. Kita orak-arik telur. Kita orak-arik telur ini hingga menggumpal ya teman-teman, tapi jangan sampai terlalu kering. Nah, bila sudah, kita akan campurkan dengan sosis yang sudah kita tumis atau goreng terlebih dahulu. Tambahkan sedikit air. Kita aduk-aduk sebentar. Bila dirasa airnya kurang, boleh ditambah lagi ya. Nah, ini aku ingin airnya ini agak nyemek-nyemek saja seperti ini, tidak terlalu banyak. Nah, bila sudah cukup, kita masukkan sayur-sayuran, wortel, kol, dan juga sawi. Nah, ini akan kita aduk-aduk hingga sayur ini layu dan juga mateng. Nah, saat sayuran telah kita masukkan, kita akan besarkan api kompornya ya teman-teman, agar sayuran ini tetap berwarna hijau dan tidak bau langu ya. Nah, ini kita tumis hingga sayurnya ini layu. Nah, sayurnya ini sudah layu, kemudian baru kita masukkan mie yang sudah kita siapkan tadi. Aduk-aduk dan kita bolak-balik ya, perlahan-lahan saja hingga sayur dan juga mie-nya ini tercampur dengan rata. Nah, saat kita sudah memasukkan mie, api kompornya kita kecilkan kembali ya teman-teman, agar tidak terlalu kering saat kita menumis atau memasak mie-nya ya. Nah, bila sudah tercampur rata, baru kita masukkan irisan daun bawang dan juga daun seledri. Kemudian kita aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, jangan lupa untuk dites rasa kembali ya, bila dirasa kurang atau tawar, boleh ditambah garam. Nah, ini dia masakan kita hari ini, mie goreng ala rumahan yang rasanya enak. Bisa disantap langsung atau dijadikan tambahan lauk saat kita makan ya. Rasanya yang enak, buatnya juga sangat mudah dan gampang. Keluarga pasti sangat suka. Agar rasanya semakin mantap, aku tambahkan juga dengan bawang goreng. Nah, sekian dulu video aku kali ini. Semoga resep kali ini menginspirasi dan bermanfaat. Sampai bertemu kembali dengan resep berikutnya. Tetap bersama aku, Mami Cinta.